Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri, Fazilus Nul Padil, selaku moderator. Dan yang kedua ada Dini Ananda Susanto, selaku penyampai materi yang pertama. Dan yang ketiga ada Rapli Maulana, selaku penyampai materi yang kedua, dan yang terakhir ada Muhammad Ihsanul Arif, selaku penyampai materi yang ketiga. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Dini Ananda Susanto. Kepada Saudari Dini Ananda Susanto, dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ananda Susanto. Saya dari kelompok 2. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian tentang ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah ini adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris, dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Bahasa ragam ilmiah ini merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya benar dalam arti sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, logis, cermat, dan sistematis. Pada bahasa ragam ilmiah, bahasa bentuk luas dan ide yang disampaikan melalui bahasa sebagai bentuk dalam atau tidak dapat dipisahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Dini Ananda Susanto yang telah menyampaikan materi pertama. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Rapli Maulana. Kepada Saudara Rapli Maulana, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rapli Maulana, saya dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah dalam bahasa Indonesia adalah kebakuan bahasa diukur dengan perumahan umum ejen bahasa Indonesia tersebut yang disempurnakan perumahan umum tata bentuk istilah. Dalam Kamus Besar Bahasa Ilmiah atau Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, pedoman pengindonesiaan istilah asing dan lain sebagainya. Ragam bahasa ilmiah juga mempunyai beberapa ciri antara lain. Yang pertama, baku. Baku adalah struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Yang kedua, logis. Logis adalah ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima oleh akal. Contohnya, masalah pengembangan dakwah kita tingkatkan. Dalam ide kalimat di atas, tidak logis. Pilihan kata masalah kurang tepat, pengembangan dakwah mempunyai masalah kendala. 3. Kuantitatif. Kuantitatif adalah keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Perhatikan contoh yang saya sebutkan. Dai di Gunung Kidul. Kebanyakan lulusan perguruan tinggi. Arti kata kebanyakan relatif, mungkin bisa 3, 6 atau sampai 10 orang. Jadi, dalam bahasa tulisan ilmiah tidak benar memilih kata kebanyakan. Kalimat di atas dapat kita benahi menjadi dai Gunung Kidul 5 orang lulusan perguruan tinggi dan yang 3 orang lagi dari lulusan pesantren. 4. Tepat. Tepat adalah ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Contoh, jamban pesantren yang sudah rusak itu sedang diperbaiki. Kalimat tersebut mempunyai makna ganda. Yang rusaknya itu mungkin jamban atau mungkin juga pesantren. 5. Denotatif.
yang berlawanan dengan konotatif. Kata yang digunakan dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan ketika sifat ilmiah yang objektif. 6. Runtun. Runtun adalah ide yang diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf. Adalah seperangkat kalimat yang mengemban satu ide atau satu pokok bahasan. Ragam bahasa ilmiah menurut Meolino memiliki beberapa cara antara lain. Yang pertama, bersifat formal dan objektif. Yang kedua, lazimnya menggunakan sudut pandang orang ketiga dengan ragam kalimat pasif. Yang ketiga, menggunakan titik pandang gramatik dan sifat konsisten. Berkaitan dengan ciri ragam bahasa ilmiah, Suparno juga mengemukakan beberapa ciri antara lain. Ragam ilmiah menurut Suparno, yang pertama, bernalar. Kedua, lugas dan jelas. Yang ketiga, berpangkal tolak pada gagasan dan bukan pada penulis. Atas dasar berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum ciri-ciri ragam ilmiah antara lain penggunaan diksi yang tepat. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat. Penggunaan diksi yang tepat sangat berpengaruh pada kualitas atau kebakuan suatu kalimat. Untuk menggunakan diksi yang tepat harus diperhatikan ketetapan dan kesesuaian diksi. Penggunaan ejaan yang benar. Ejaan yang benar dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang sesuai dengan hal yang berkaitan dengan antara lain penggunaan huruf kapital, miring, tebal. Penggunaan kata baca, titik, koma, atau yang lain dan lain-lain. Penggunaan angka dan bilangan dan penggunaan titik sepergunaan kalimat efektif. Sebuah kalimat efektif mempersoalkan bagaimana ia dapat mewakili secara tepat isi pikiran atau perasaan penulis atau pembicara. Bagaimana ia mengemukakan pikiran atau perasaan penulis dan pembaca secara segar dan sanggup menarik perhatian pembaca atau pendengar terhadap apa yang dibicarakan. Dan yang terakhir, penggunaan paragraf yang padu dan koheren konsentrasi. 99 paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Paragraf yang baik hendaknya memiliki 3 syarat utama, yaitu memiliki kesatuan, memiliki kepaduan, dan memiliki isi yang memadai. Mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Saudara Rapli Maulana yang telah menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya, kita akan lanjut ke materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ihsanul Arif. Kepada Muhammad Ihsanul Arif, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik ragam bahasa ilmiah. Karakteristik dari bahasa Indonesia ragam ilmiah ini adalah: 1. Bahasa Indonesia bersifat cendika. Artinya, bahasa Indonesia itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis, yakni mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama. 2. Bahasa Indonesia bersifat lugas. Artinya, paparan bahasa yang lugas akan menghindari kesalahpahaman dan kesalahan menafsirkan isi kalimat dapat dihindarkan. Penulisan yang bernada sastra perlu dihindari. Bahasa Indonesia bersifat jelas, artinya gagasan akan mudah dipahami apabila dituangkan dalam bahasa yang jelas. Hubungan antara gagasan yang satu dengan yang lain jelas. Nah, kalimat yang tidak jelas umumnya akan muncul pada kalimat yang sangat panjang. Bahasa Indonesia bersifat formal. Artinya bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat formal. Tingkat keformalan dalam tulisan ilmiah dapat dilihat pada lapis kosakata, bentukan kata, dan 5.
bahasa Indonesia bersifat menghindari kalimat fragmentasi. Artinya kalimat yang belum selesai. Kalimat yang seperti ini terjadi karena adanya keinginan tanpa menyadari kesatuan gagasan. Dalam beberapa kalimat tanpa menyadari kesatuan yang diungkapkan. 6. Bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat bertolak dari gagasan. Artinya, penonjolan diadakan pada gagasan atau hal yang diungkapkan dan tidak pada penulis. Implikasinya, kalimat-kalimat yang digunakan didominasi oleh kalimat pasif. 7. Bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat objektif. Artinya, sifat objektif tidak cukup dengan hanya menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak, tetapi juga diwujudkan dalam penggunaan kata. 8. Bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat ringkas dan padat. Direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang hemat. Artinya apa? Jangan karena ingin tulisan ragam ilmiah bersifat ringkas dan padat, tetapi kita merealisasikan dengan adanya unsur bahasa yang hemat. Nah, itu tidak dibolehkan dalam tulisan ragam ilmiah. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ihsan Arif yang telah menyampaikan materi yang terakhir, itu materi yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab yang akan dilakukan di grup WA. Untuk penutup, saya selaku moderator dan teman-teman saya dari kelompok 2 mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada penyampaian atau kata-kata kami yang salah. Kami mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.